Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana nih puasanya? Lancar? Apa ada yang bolong? Semoga puasa kalian di tahun ini lancar dan tidak ada bolong-bolongnya. Amin. Oke, sebelum mulai pelajaran, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Ibu yang mimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Bismillah. Materi Ibu hari ini tentang pendapatan nasional. Sebelum Ibu memasuki pada materi dan kalian fokus pada materi Ibu punya clue nih biar kalian tetap semangat. Jadi gini, kalau Ibu bilang beri semangat tangan kalian, ca, 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 gitu ya, paham? Oke, yang rapi duduknya, ayo. 1, 2, 3. Beri semangat, ca, 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 Oke, tepuk tangan buat kalian. Lagi, satu kali lagi ya. Beri semangat, ca, 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 Oke, terima kasih. Oke, semangat ya, nggak boleh loyo, meskipun puasa nggak boleh loyo. Materi Ibu tentang pendapatan nasional. Jadi di sini kita mempelajari pendapatan nasional untuk mengetahui pengertian pendapatan nasional, mengetahui manfaat pendapatan nasional, dan yang kedua yaitu konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Dan selanjutnya pengertian dari pendapatan per kapita. Oke, kita masuk pada pengertian. Siap ya? Siap dong. Semangat ya belajarnya ya. Oke. Pengertian pendapatan nasional. Ada yang tahu pendapatan nasional itu apa? Ya, silahkan. Ya. Betul sekali. Oke. Jadi, pendapatan nasional adalah sejumlah pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari yang berjangka dalam 1 tahun, seperti itu. Jadi pendapatan nasional di sini sangat penting, yang dimana sebagai tolak ukur agar perekonomian tetap maju. Selanjutnya, manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional di sini ada 4: mengetahui struktur perekonomian negara, mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian, membandingkan perekonomian antar daerah dan antar negara. Selanjutnya, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Ibu jelasin yang pertama ya. Yang pertama di sini mengetahui struktur perekonomian negara. Dengan adanya data pendapatan negara, kita dapat mengetahui kebijakan apa yang digunakan sebagai bahan untuk melanjutkan perekonomian agar tetap sejahtera, seperti itu. Selanjutnya, mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya data pendapatan tadi, tingkat pertumbuhan ekonomi bisa dilihat. Jadi tingkat pertumbuhannya itu apakah mengalami penaikan ataukah menurun, seperti itu. Selanjutnya, membandingkan perekonomian antar daerah maupun antar negara. Dengan data pendapatan negara tadi, kita dapat mengetahui antar daerah mana yang masih memiliki kadar kemiskinan dan antar negara mana yang masih atau sudah berkembang pesat perekonomiannya, seperti itu. Selanjutnya, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Dengan adanya pendapatan negara tadi, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan apa yang untuk dilakukan agar perekonomian itu tetap maju dan tidak mengalami penurunan, seperti itu. Lanjut ya, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum Ibu melanjutkan. Tidak ada ya? Oke, Ibu lanjutkan. Selanjutnya, komponen pendapatan nasional.
Komponen di sini ada beberapa: GDP, GNP, NNI, PI, DI. Yang dimana GDP adalah seluruh jumlah produk yang dihasilkan masyarakat suatu negara, yang termasuk produk yang dihasilkan masyarakat dalam waktu 1 tahun. Sedangkan GNP adalah nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh suatu penduduk. Selanjutnya NNP, produk bersih nasional atau GDP setelah dikurangi penyusutan. Jadi di sini punya rumus NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi. Selanjutnya NNI, pendapatan nasional bersih. NNP setelah dikurangi pajak tidak langsung. Ditulis dengan rumus NNP sama dengan NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. PI adalah pendapatan perseorangan, pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara formal dengan tidak melakukan kegiatan. PI sama dengan NNI plus transfer payment plus dalam kurung laba ditahan iuran asuransi dan iuran pinjaman sosial. Sedangkan DI adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan, namun sisanya bisa ditabungkan atau diinvestasi. Namun dengan rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak penghasilan. Oke, lanjut. Metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode pendekatan pengeluaran. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga, metode pendekatan produksi. Ibu jelasin. Pendekatan pendapatan, yang dimana dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan seperti upah, sewa, gaji, dan laba, yang dimana ditulis dengan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P, yang dimana Y termasuk pendapatan, sedangkan R termasuk sewa, W upah atau gaji, I investasi atau bunga, yang P laba keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Selanjutnya pendekatan pengeluaran, dengan cara mengetahui menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu periode dalam 1 tahun, yang dimana dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G di dalam kurung X min M. Y pendapatan, sedangkan C di sini konsumsi masyarakat, I investasi, G pengelolaan pemerintah, X dan M ekspor dan impor. Selanjutnya pendekatan produksi, menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan negara, yang dimana dalam faktor agraris, niaga, dan industri, dengan rumus Y sama dengan P X I. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Tidak ada. Oke, jadi Ibu kasih contoh dalam lingkup kecilnya. Dalam pendapatan nasional di sini seperti pada tahun 2015 mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya. Itu sudah termasuk sudah melancarkan kesejahteraan perekonomian. Jadi pendapatan nasional ini sebagai tolak ukur perekonomian dalam suatu negara. Seperti itu ya. Oke, lanjut pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di sini ada yang tahu nggak? Pendapatan per kapita. Kalau tadi kan pendapatan itu otomatis pendapatan yang diterima. Sedangkan pendapatan per kapita, mungkin ada yang tahu, silakan. Ya, silakan. Ya, oke. Pendapatan per kapita di sini adalah pendapatan rata-rata dalam suatu penduduk yang dimana gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian.
Jadi ada juga manfaat dari pendapatan per kapita di sini, di mana untuk tingkat perbandingan untuk kesejahteraan suatu negara. Dengan adanya pendapatan per kapita, kita dapat mengetahui tingkat perbandingan kesejahteraan negara A dengan negara B. Dan selanjutnya sebagai perbandingan tingkat standar hidup, dengan dimana negara itu mengalami kemajuan atau tidak mengalami kesejahteraan sama sekali. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum Ibu menutup. Oke. Ya, silakan. Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi maksudnya Iva tadi, apakah pendapatan nasional itu sangat penting buat perekonomian? Ibu jawab ya. Ada yang mau jawab, ada yang membantu Ibu? Oke, Ibu jawab sendiri. Jadi, dengan adanya pendapatan nasional di sini, kita dapat mengetahui, pemerintah dapat mengetahui kebijakan apa yang harus dikeluarkan untuk mensejahterakan perekonomian. Dan dengan adanya pendapatan nasional di sini, kita dapat mengetahui apakah pendapatan nasional sekarang mengalami kenaikan atau penurunan. Seperti itu. Mungkin kurang jelas penjelasan dari Ibu, silakan. Oke, nggak ada ya? Oke, yang terakhir, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelum Ibu memberikan tugas, kalian simak video di atas. Kementerian Keuangan telah melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan juga belanja negara APBN 2019 per 31 Maret 2019 kemarin di Kementerian Keuangan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan pendapatan atau penerimaan negara dan hibah pada periode tersebut mencapai 350,1 triliun rupiah atau 16,2% dari target yang sebesar 2.165,1 triliun rupiah. Bila dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, penerimaan dan hibah negara naik 4,9%. Pada tahun depan, pertumbuhan pendapatan negara akan berada di kisaran 10-13,5% dari potensi outlook pendapatan negara pada tahun fiskal 2019. Sementara dari sisi belanja negara, pemerintah akan tetap menjaga defisit agar tetap terjaga. Yang pertama, penerimaan negara tumbuh sebesar 5% sebagai dampak kebijakan percepatan restitusi pajak untuk memberikan stimulus terhadap ekonomi. Yang kedua, penyerapan belanja negara semakin baik dengan pertumbuhan 7,7%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 4,9%. Hingga realisasi defisit APBN dan keseimbangan primer masih terkendali. Saya ulangi, keseimbangan primer masih terkendali, masing-masing mencapai 0,63% dari PDB dan sebesar negatif 31,4 triliun. Dan posisi utang masih pada level aman, yaitu di 30,1% dari PDB. Bagaimana? Sudah menyaksikan ya video yang ditampilkan Ibu tadi. Nah, ini termasuk contoh berita pendapatan yang ada di negara kita sendiri. Seperti itu. Jadi tugasnya kalian mencari berita yang akurat mengenai tentang pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dalam suatu negara. Namun setiap kelompok itu berbeda ya. Jadi di sini Ibu bagi ada 5 kelompok, yang dimana dengan isi anggotanya itu 3 atau 4. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu beda berita. Oke. Itu nanti disimpulkan bagaimana pendapatan nasionalnya itu, apakah mengalami kemajuan atau mengalami kesejahteraan. Nanti disimpulkan ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu memberikan kesimpulan. Silakan membantu Ibu memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Ya, silakan Ninda. Oke. Oke, betul sekali. Terima kasih ya. Terima kasih sudah membantu Ibu memberikan kesimpulan. Jadi Ibu tambahkan di sini, dengan adanya pendapatan nasional, kita dapat mengetahui perekonomian saat ini mengalami
kesejahteraan atau tindas kemiskinan itu sudah menurun atau malah sebaliknya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.